Woi, bangun woi. Bangun, bangun. Mau sampai kapan mimpi? Mimpi memisahkan Prabowo sama Jokowi. Masih jadi subscribersnya Refli Harun atau Abraham Samad Podcast? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah sadar, segera join dan subscribe YouTube channel saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masih banyak pihak yang masih sangat marah kepada Jokowi. Sebenarnya mereka pun akan marah juga sama Prabowo kalau ternyata mungkin saja nanti kepentingannya itu nggak sejalan dengan apapun yang terjadi. Tapi apakah betul perpisahan itu akan terjadi? Atau ini hanyalah mimpi dari orang-orang yang menjadi subscribers kanal-kanal Seward TV, Indonesia Lawyers Club. Oke, ada pertanyaan apa? Pak Prabowo juga sempat menyatakan ya, kayaknya kalau udah sampai menyatakan gini, udah di tahap dirinya dia kayak menjadikan jengah dan menjadikan hal ini bahan tertawaan. Tapi dia bilang, lucu juga ya, ada yang memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau kita bilang ya, sekali lagi, jarang sekali seorang presiden bisa sampai menanggapi isu sebesar ini. Walaupun isunya cuma ya begitu-begitu ya, dan aja, kita kaget karena dulu Pak Jokowi itu bahkan nggak pernah nyepet-nyepet begitu. Iya. Kalau Pak Prabowo kan ya udahlah ya. Nah, tapi menurut Mas Den sendiri gimana? Nah, apa maksud dibalik omongan Pak Prabowo ini yang tiba-tiba nyepet, ini jadi bahan bercandaan aja ya gitu? Ya, beliau ingin menunjukkan bahwa saya udah jelaskan secara lugas. Saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau pun berulang kali bilang IKN akan saya teruskan. Tapi yang digaung-gaungkan itu adalah yang sebaliknya. Ingin IKN gagal. The next Hambalang whatsoever. Terus kemudian ingin agar Pak Prabowo ini segera mengganti menteri-menteri yang masih dalam pengaruh Pak Jokowi. Itu kan absurd gitu loh. Yang mana menteri-menteri ini juga ngapain juga harus nurut sama Pak Jokowi. Jadi sampai di titik di mana udah dijelasin dengan cara yang lugas dan jelas, lu pada ini masih tetap seperti itu gitu. Makanya akhirnya dia nyepet aja. Sampai akhirnya ada sepetan juga yang bajingan tolol kan. Nah itu ada di konten saya yang lain, silahkan nonton. Halo Bung Rocky. Nah, tapi kan ada lagi statement yang jadi sorotan netizen bahwasanya Pak Prabowo ini mengaku dirinya ini banyak belajar berpolitik dengan Pak Jokowi, yang mana kita tahu pada kenyataannya Pak Prabowo ini kan sebenarnya terlibat untuk mencanangkan Pak Jokowi saat jadi gubernur Solo ya, Solo apa Jakarta? Betul. Iya kan? Cuman justru Pak Prabowo ini seolah merendah untuk, enggak, saya juga banyak belajar sama Pak Jokowi. Nah itu juga banyak pro kontra tuh. Tapi menurut Mas Denny Darko seperti apa? Ya menurut saya saat itu Pak Prabowo memang memiliki leverage sebagai dibilang mantan menantu, yang enggak juga. Kan menantunya Pak Harto. Beliau juga the rising star di ABRI waktu itu. Dan beliau juga seorang pengusaha yang memiliki ya uang yang banyak. Yang juga, ya kita nggak boleh lupa, ayah Pak Prabowo ini adalah begawan ekonomi yang men-shaping perekonomian di Indonesia di era-era setelah kemerdekaan. Pak Sumitro Djayadikusumo ini seseorang yang sangat luar biasa. Pak Prabowo itu memiliki modal, tapi kalau dibilang kemampuan politik, ya jelas Pak Jokowi ini di atas rata-rata. Kenapa? Pak Jokowi itu tukang kayu, cuman seorang entrepreneur di bidang permebelan yang terus kemudian entah bagaimana ceritanya bertemu dengan Pak Luhut, terus kemudian diangkat menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, menjadi presiden Republik Indonesia. Semua itu dilakukan dalam waktu kurang dari 20 tahun. Pak Prabowo berpuluh-puluh tahun, 3 atau 4 kali percobaan menjadi presiden, baru berhasil. Ya jelas dong Pak Prabowo bilang bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang lebih menguasai politik dan beliau belajar sesuatu yang wajar. Kalau dulu Pak Prabowo memang betul yang menaikkan Mas Anies, kok Ahok itu, dan Pak Jokowi ya, memang Pak Prabowo, tapi ya beliau memang merasa bahwa orang-orang ini memang orang yang harus dipelajari. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Cuman kenapa pada akhirnya juga kan banyak juga yang berspekulasi bahwasanya berarti kalau dibilang Pak Prabowo justru belajar sama Pak Jokowi, ini kurang lebihnya malah Pak Prabowo ini seolah-olah masih dibayang-bayangi Pak Jokowi ini, maksudnya jadi arahan yang diberikan itu kan Pak Prabowo gitu. Di gaslighting sama orang-orang ini tadi yang benci sama Jokowi, dan sebenarnya bisa saja saya katakan, saya duga mereka pun sebenarnya benci sama Prabowo karena mereka dulu itu pasti pilihnya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Nah, jadi mereka ini entah bagaimana, dan kita kan nggak pernah bisa tahu full motif mereka ini seperti apa. Mereka tentu saja akan ya baik-baik sama Pak Prabowo, berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi agar paling enggak Pak Prabowo ini bisa dipasangkan dengan siapapun gacauan mereka ini tadi. Nah, yang sepetan-sepetan Pak Prabowo yang lagi rame juga pada saat kemarin Hari Pers Nasional, di mana Pak Prabowo sempat mention ada penanam modal besar yang mencoba memecah belah bangsa, dan ini mengarahnya ke sebuah media. Nah, menurut Mas Denny Darko, apakah termasuk ini keresahan Pak Prabowo kepada sebuah media yang menurut dirinya juga menyebarkan isu-isu tentang dirinya atau mungkin isu-isu yang tidak benar? Ya Tempo lah, dengan bocor halusnya itu. Dan ya nggak cuma itu, di majalah seperti itu. Karena Pak Gunawan Muhammad sakit hati sama Pak Jokowi sampai nangis-nangis. Nah, itu yang saya lihat. Dan itu yang akhirnya menjadikan ya kebencian itu mungkin ya otomatis orang-orang di bawahnya kan orang-orang yang mungkin satu paham ya dengan beliau ini tadi. Melakukan segala cara untuk menyerang Pak Jokowi via Pak Prabowo, dan nggak mungkin nggak akan kena Pak Prabowo juga. Nah, ketakutannya kan memang media ini, ya media di seluruh dunia actually ya, itu memang menerima bantuan dana dari lembaga atau yayasan yang sifatnya itu non-profit. Tapi really kita akan percaya bahwa non-profit itu ada? Come on, there is no freelance. Nggak ada orang itu mau ngasih duit tanpa ada sebuah reward dari uang yang ditanamkan itu tadi. Nah, ini kan mengemuka sejak kemarin itu Donald Trump akhirnya menutup dan mendisfungsikan USAID ini, dan akhirnya kan itu termasuk pendanaannya akhirnya berhenti. Dan sebenarnya ada banyak lagi, bahkan diduga ya di sini ya, media seperti ya mungkin Tempo seperti itu mendapat bantuan juga dari ya lembaga bantuan atau yayasannya George Soros yang kita tahu dari buku The Economic Hitman itu, The Confession of Economic Hitman. George Soros ini memang punya sebuah ya mereka dia nggak bertujuan untuk merusak negara, tapi dia ingin agar setiap negara itu memberikan keuntungan untuk dirinya. Ya akhirnya ya dengan cara ya sama kayak VOC dulu nyampe ke Indonesia, gimana caranya dipecah belah agar bisa diambil duitnya, baik berupa sumber daya alam atau apapun itu. Bisa saja orang-orang media ini bukan orang jahat, tapi mereka orang-orang yang dipengaruhi. Dan kalau saya bilang orang bodoh, bukan orang bodoh juga. Mereka ini dipengaruhi dan dihasut agar mereka melawan siapapun yang mereka ini sebenarnya darah dagingnya, maksudnya dalam bangsa, sebangsa, dan setanah air ini tadi, untuk akhirnya ya pemerintahan ini menjadi disfungsi dan akhirnya bisa digantikan dengan orang yang akan bisa memberikan sebuah mutual understanding atau profit untuk ya si orang ini tadi. Sebenarnya nggak mutual karena yang lebih untung itu pasti orang yang menjajahnya. Oke. Tapi banyak juga yang menyinggung tentang komentar Pak Prabowo ini, menyinggung tentang salah satu media yang mencoba memecah belah bangsa. Ada juga beberapa komentar netizen yang agaknya terlalu jauh atau mungkin terlalu simpel ya, saya nggak tahu. Terlalu jauh, Gofar Hilman. Terus? Pergi. Nggak jauh maksudnya. Jadi menurut mereka ini, kalau Pak Prabowo sampai menyinggung sebuah media gitu yang apa ya bahasanya? Mencoba untuk memecah belah bangsa, dan tapi kita nggak tahu ya itu sebenarnya diarahkan kemana jelasnya. Apakah akan terjadi mungkin regulasi atau mungkin pembungkaman media seperti 98? Banyak banget yang mention tentang itu. Iya, kalau itu yang harus dilakukan, ya maka lakukanlah demi kemaslahatan bangsa. Tapi saya pikir kalau pembungkaman nggak perlu ya, karena yang diperlukan itu adalah regulasi. Sampai di titik mana mereka ini akan bisa berbicara. Dan kalaupun berbicara, sertakan buktinya. Permasalahannya dengan wartawan, ini mereka punya hak untuk anonimitas sumber atau source-nya ini tadi. Nah itu menjadi PR ini saya katakan menjadi PR ya, di era sosial media seperti sekarang. Semua peraturan tentang pemberitaan penyiaran, itu saya pikir dibuat sebelum sosial media brutal sekarang ini. Jadi kalau saya ingin atau saya dimintai pendapat dan ingin memberikan masukan, harus dibuat sebuah peraturan khusus untuk media sosial di mana nggak semua orang bisa
dan boleh berbicara di ruang publik sebelum mereka terverifikasi. Jadi nggak semua orang ujuk-ujuk bisa menjadi kanal berita, sumbernya nggak jelas. Apalagi dengan teknologi artificial intelligence, akal imitasi ini, saya bisa jadi Pak Prabowo, saya bisa ngomong sesuatu yang akan bisa memecah belah bangsa, dan saat orang baru menyadari itu buatan, kerusakan sudah kadung terjadi. Jadi kalau itu diperlukan tidak masalah? Tuh, dalam kondisi yang paling kepepet, itu mungkin harus dilakukan. Sama seperti anggaran ini diblokir. Sama seperti saya katakan Rocky Gerung harus ditahan karena sudah kemajon, sudah kebablasan gitu loh. Ini harus entar dulu, dibuatkan peraturan, baru yuk kita jalan lagi. Nah, kalaupun memang nanti dibuatkan regulasi atau apapun, apakah itu juga akan berpengaruh sama, maksudnya ini berarti di regulasi yang diusulkan ini, jadi influencer dan kanal berita ini dibedakan atau seperti apa yang maksudnya dimaksud? Bukan dari personnya, tapi dari tindakan yang mereka lakukan. Saya kemudian menjadi sebuah pengamat politik saat ini. Nah, saat saya mengatakan hal-hal seperti ini, di titik mana saya harus boleh mengatakan dan tidak mengatakan. Karena apa? Bukan dari sesuatu yang saya katakan. Efeknya ini kepada orang yang mendengarkan itu seperti apa? Itu yang harus dipikirin. Bukan dari sesuatu ini tadi itu betul atau salah dari yang saya mengucapkan. Fakta, betul atau salah. Saat itu diucapkan, itu tidak terus kemudian menjadi betul dan salah. Cara mengucapkan menjadi penting. Timing mengucapkan menjadi juga penting. Pada siapa dan pilihan diksi untuk mengucapkannya, ini juga nggak kalah penting. Dan hal seperti itu harus benar-benar diawasi. Berarti ini PR untuk Komdiji. Betul. Untuk menindak membuat membuat peraturan. Dan saya yakin pasti akan banyak penentangan. Bodoh amat. Kalian penyelenggara negara, nggak suka sama negara Indonesia, sama kayak pajak, usir-usirin aja. Setelah terjadi, udah selesai. Kita tunggu aja dan awasi. Dan satu lagi, berikan reward. Sehingga pengawasan ini itu terjadi kepada semua orang. Dilakukan oleh semua orang seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Orang bisa melaporkan orang yang lain. Bahkan berikan reward untuk yang berhasil melaporkan tindakan ini diduga makar, ini diduga penghasutan, ini diduga ujaran kebencian. It's okay. Orang mungkin kemarin bilang, wah pasalnya kok karet? Ya karena teknologi ini terus melar dan berkembang. Kalau kita menggunakan sebuah undang-undang disahkan hari ini ke sebuah tindakan dan fenomena yang akan terjadi 5 tahun atau bahkan 2 tahun lagi, itu udah nggak make sense. Tapi UU ITE aja sudah memakan banyak korban, Mas Benny Darko. Maksudnya banyak korban tuh banyak orang yang mungkin dia nggak salah-salah amat tiba-tiba ditarik. Bagus, betul. Saya suka, saya setuju dengan itu. Tapi coba pikirkan, seberapa banyak orang yang juga akhirnya tertolong. Itu nggak pernah tercatat kan? Nggak pernah akhirnya terdokumentasi karena undang-undang ITE ini sekian puluh ribu orang itu terselamatkan dari misalkan pornografi, hasutan, dari hal-hal yang membuat mereka akhirnya jatuh kepada penipuan, investasi bodong, dan sebagainya. Nggak ada. Selalu yang glorifikasi adalah, ini kok ditangkap, dia kan mencoba untuk menyuarakan bullshit. Kalau memang dia pengen menyuarakan seperti itu, ya sudah. Saya pun mengatakan seperti ini. Di sini ini adalah sebuah resiko. Saya kan lebih gampang bermain sulap, baca kartu tarot, tapi keresahan saya ingin mengatakan hal seperti ini. Orang yang tidak suka akan bisa mengkriminalisasi saya. Jadi ya kita hidup dalam sebuah resiko. Tapi kalau saya tidak merubah ini, anak kita nanti akan hidup dalam sebuah kesuraman dan ketimpangan society atau masyarakat yang dibutakan dan dirusak oleh kemajuan teknologi. Tapi apakah misalkan sudah ditertibkan ataupun memang pada akhirnya ada pengawasan, Mas Denny Darko sendiri menilai tidak akan ada lagi berita-berita mungkin yang enggak lah, pasti akan tetap ada. Mengarah ke pemerintahan atau apa. Karena kan banyak juga yang berspekulasi bahwasanya berita-berita yang beredar dan mengarah ke pemerintahan ini bukan berasal dari masyarakat yang hanya asal ceplas-ceplos saja, tapi mungkin mungkin ada juga dari lawan politiknya. Iya. Gitu. Satu, saya tidak mengatakan semua kritik itu buruk. Bahkan banyak kritik yang saya juga setuju. Ada juga lawan politik yang memang akhirnya menunggangi hal tersebut. Dan ini tujuan membuat konten ini tadi. Ada juga orang-orang yang memang mereka ini merasa betul, padahal mereka ini di brainwash otaknya. Ada banyak. Tapi kembali lagi di sini. Sama seperti sebuah rumah. Saat ayah kita mencari nafkah, melakukan apa yang dia kira betul melakukannya, itu adalah sebuah kewajiban seorang ayah. Maka kita tunggu dulu dia melakukan ini tadi. Kalau ternyata salah, ya kita berikan sebuah kritik, apakah akan memberikan masukan. Tapi beliau ini memiliki sebuah
Karena dia sudah menjadi ayah, ya dia akan melakukan apa yang harus dilakukan. Apakah selamanya ayah? Betul ya? Enggak. Tapi saat kita melakukan ini, terus dengan cara menghasut anggota rumah yang lain, terus kemudian memberikan framing yang tidak sepantasnya, mau sampai kapan? Dan untuk menutup ini, saya percaya demokrasi itu sebenarnya adalah akal-akalan dunia barat untuk merusak negara dunia ketiga yang akan berkembang dan menjadi maju seperti mereka. Termasuk juga hak asasi manusia, HAKI. Mereka hanya memberikan dalam sebuah gelondong dan ini harus dilakukan seperti itu. Padahal harusnya kita memberikan sebuah customization atau menyesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Demokrasi seperti yang diberikan ini nggak akan bisa terjadi di negara kita yang multi etnis, yang terpisahkan oleh lautan. Bukan sungai, lautan, ribuan pulau, belasan ribu. Maka kita seharusnya tahu ini semua harus dibuat khas dan diperuntukkan sebaik-baiknya bangsa Indonesia. Ini adalah keresahan saya. Apakah kalian suka atau tidak? Silakan tulis komentar di bawah sini. Tidak ada sebuah keinginan menghasut, membenci pihak atau orang-orang. Saya hanya ingin kita semua sadar bahwa media sosial ini sudah mulai merusak sendi-sendi kehidupan kita. Dan harus dibuat peraturan yang memang bisa menyelaraskan. Sehingga tidak hanya saya, tidak hanya anak saya, tapi kalian, anak kalian, dan siapapun yang akan hidup di dunia ini, bahkan saat kita nanti sudah mati, tidak akan rusak dan terus menjadi korban dari kemajuan zaman yang seharusnya ini bisa membantu kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.